Sambung lagi saudara, obrolan kami di Sapa Indonesia Pagi mengenai bersiap menghadapi puncak dari gelombang ketiga COVID-19, terutama dari varian Omikron yang begitu cepat penyebarannya. Masih ada Pak Alexander Ginting, Subit Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19, Pak Kusmedi Priharto, Wakil Ketua Persi, dan Pak Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya. Pak Alex, saya langsung aja nih, mumpung ada Pak Alex begitu ya, banyak yang kemudian menganggap ini kali ini dibanding ketika kita menghadapi Delta di pertengahan 2021 dengan cepatnya kita duga varian Omikron ini, pemerintah lebih santai menurut kami begitu, rakyat Indonesia nih. WFH nggak segera diterapkan, mal masih buka, tempat main anak-anak masih boleh buka, bioskop nggak segera ditutup, jadi lebih santai, lebih... Saya menyebutnya mungkin kurang pas, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa sehingga kemudian pemerintah menganggap santai atau ringan Omikron ini, karena memang gejalanya ringan, padahal kasus kematian tetap ada. Sehingga kemudian ketegasan pemerintah untuk membuat mobilisasi terbatas nggak begitu kentara seperti kita menghadapi Delta. Benar nggak, Pak Alex? Yang pasti di bulan 7 kita ada PPKM darurat, sekarang nggak ada PPKM darurat. Ya, Justru betul. kita sekarang berkutat di PPKM levelisasi. Mm-mm. Dan kebetulan hari Senin ini Inmendagri nomor 9 dan Inmendagri nomor 7 yang mengatur PPKM baik di Jawa Bali dan di luar Jawa Bali berakhir. Ya. Dan siang ini tentu akan ada evaluasi dan kemudian akan ada keputusan bagaimana untuk hari yang akan datang, khususnya selanjutnya. Ya. Yang pasti bahwa instrumen yang sudah teruji, di mana dari puncaknya kita bulan 7 bisa begitu rendah dan terkendali, itu adalah memang instrumennya adalah PPKM. Setuju. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Kita sudah bereksperimentasi dengan PSBB, kemudian PSBB yang dimodifikasi lah, yang PPKM 1, 2. Tapi ternyata yang bisa memang yang levelisasi. Ya. Dengan levelisasi ini, dengan berbagai indikator, memang sebenarnya itu adalah atensinya pemerintah. Jadi kenapa berbeda nuansanya di tahun 2021 dengan 2022, ataupun dengan 2020, itu adalah karena pertama bahwa kita sudah punya imunitas. Imunitas yang didapat oleh mereka yang terinfeksi. Ya. Yang kedua, vaksinasi. imunitas oleh karena vaksinasi. Dan vaksinasi kita itu sudah di atas 80%. Dan yang keduanya sudah 60%. Dan sekarang kita lagi menggalakkan untuk booster. Ya. Dan kemudian vaksinasi anak sedang berjalan secara masif. Dan ini terus digencarkan. Dan kemudian kita juga sudah mengatur tentang pembelajaran. Apakah pembelajaran tatap muka atau jarak jauh, itu diatur. Ya. Kalau active case finding-nya di atas 5%, maka dia akan bisa dari rumah ataupun diturunkan jam belajarnya. Jadi pengaturan ini sudah ada semua. Oke. Dan kemudian juga mengenai aturan mengenai kumpul-kumpul, baik di tempat ibadah, budaya, atau sepak bola, itu juga sudah diatur tanpa penonton misalnya. Jadi demikian juga kegiatan internasional. Ya. Dengan Satgas Travel Bubble seperti MotoGP. Seperti Pak Alex sekarang di pramusimnya MotoGP sekarang kan di NTB. Oh ya, Oke. siap. Jadi artinya ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah bahwa pemulihan kesehatan tetap paling utama, tapi tidak mengabaikan pemulihan ekonomi, pemulihan sosial budaya, pemulihan pendidikan, pemulihan kehidupan beragama, ini semua harus berimbang. Jadi apa itu konsep mengenai injek ram dan injak gas itu ya ini dia. Hanya persoalannya sekarang adalah bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu bisa konsisten. Di sini yang jadi masalah. Ya. Kepatuhan ini. Instrumen ini tetap akan bisa berjalan, tapi kepatuhan ini yang harus konsisten sehingga akhirnya bisa kita mengendalikan. Yang kita khawatirkan sekarang misalnya Omikron dianggap ringan, sehingga akhirnya orang lepas masker. Atau misalnya sebagaimana kita lihat kemarin ada peserta dari luar negeri menganggap bahwa dia sudah aman karena dia sudah vaksinasi 5 kali misalnya. Ya. Dia sudah PCR-nya negatif, maka dia buka masker, ya bebas saja. Dan kita jelaskan bahwa walaupun sudah vaksinasi 5 kali, tetap saja berpotensi untuk sakit, untuk terinfeksi.
Sebenarnya tidak Pak Alex, berat. ya, sebenarnya Pak Alex, keyakinan masyarakat dengan vaksinasi ini kan terus berjalan ya. Kalau saya sih melihatnya begitu. Tetapi jadi semacam ada kontradiksi dari aturan-aturan yang ada. Ketika, saya mohon maaf nih, saya langsung mumpung Pak Alex terlibat juga di dalamnya begitu. Kan konser dilarang. Kalau ada konser seperti di Subang waktu itu sekarang sedang diproses secara hukum. Ini jadi pelajaran bahwa nggak boleh belum rame-rame. Tetapi MotoGP pramusimnya tetap berjalan. Dari orang internasional masuk. Nah ini kan kontradiksi-kontradiksi yang kemudian orang menganggap ini pemerintah maunya apa sih gitu. Omikron masih tinggi tapi ini masih terus berjalan hal semacam ini. Nah di sini nih kontradiksi ini yang mungkin apa yang kemudian bisa membuat masyarakat kemudian oh iya ya pemerintah sedang alert nih, kita sedang waspada terhadap gelombang ketiga. Nah itu jadi serba salah kita melihat ini semua, Pak Alex. Ya, jadi kalau kita belajar dengan pandemi 1918, Spanish flu, dia itu akan terjadi perubahan di mana pada saat kasus naik dengan secara eksponensial, termasuk juga kasus kematian, itu secara melandai terus akan turun dan dia akan menjadi adaptif dan menjadi kehidupan endemi. Walaupun di sela-selanya itu ada perang dunia pertama, ada perang regional, dan gangguan ekonomi. Tapi apa yang terjadi, flu itu akhirnya menjadi flu biasa. Nah, Indonesia juga harus bersiap dan dunia juga harus bersiap menghadapi ini. Artinya dari pandemi harus bisa juga kita masuk ke dalam kehidupan endemi. Ya. Di mana virus itu juga ada bersama-sama kita, tapi kita sudah punya kekebalan yang bisa menghadapi virus tersebut. Persoalannya sekarang adalah sepanjang virus itu masih ditularkan, kendati pun kita sudah punya imunitas, itu memberikan potensi bagi virus tersebut untuk tetap bermutasi. Ya. Jadi oleh karena itu rantai penularannya ini harus diputuskan. Walaupun kita imunitinya sudah kuat. Ada yang bilang kita punya super immunity, ada yang mengatakan kita punya hybrid immunity, apapun jenis imunitinya, sepanjang kita memberikan kesempatan untuk terjadinya rantai penularan, maka di situ akan terjadi terus mutasi. Dan kalau ini mutasi, akan muncul lagi varian baru. Ya. Ini yang menjadi masalah. Jadi ini yang harus kita katakan, penegakan protokol kesehatan ini harus ada. Dan penegakan itu melalui instrumen yang sah dan legal, yaitu PPKM. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Tapi ini juga belum bisa tegak 100% juga. Karena ya kita juga masa transisi dari masyarakat yang manual menuju masyarakat budaya digital. Ya. Menggunakan aplikasi itu adalah budaya digital. Ini perlu waktu. Ya, terbayang. Pak Windu, cukup setuju dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti saat ini. Kalau iya begitu, memang varian Omikron berbeda dengan varian Delta di pertengahan tahun 2021 begitu. Kita berhasil menanganinya dengan pembatasan mobilitas yang cukup ketat. Nah kalau sekarang ini sudah cukup, sudah oke. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebetulnya untuk dilakukan, untuk membantu pemerintah. Kita juga nggak mau ekonomi runduk lagi begitu, atau tiarap lagi sih, Pak Windu. Iya, jadi kan strategi itu kan selalu dinamis ya, sesuai dengan data, ya, sesuai dengan data apa yang terjadi. Jadi kita selalu harus mengamati itu terus. Jadi antara hari-hari ini dengan setahun yang lalu sangat jauh berbeda. Tahun lalu, ya, setahun yang lalu kita belum punya modal, ya, yang hari ini kita sudah punya, yaitu apa? Modal kekebalan tadi, kekebalan artifisial karena vaksinasi. Hari ini sudah 65% sudah divaksinasi 2 dosis, bahkan ada sebagian yang apa namanya sudah booster, plus vaksinasi alamiah ya, tanda petik vaksinasi ya, karena dari infeksi alamiah yang tanpa sadar didapat dari para anggota masyarakat ya, terutama pada pertengahan tahun lalu ya. Jadi kita sudah punya itu. Bahkan hasil survei prevalence ya, serologis pada bulan November Desember kemarin ya, itu menunjukkan bahwa 86% lebih penduduk kita sudah mempunyai kekebalan ya, meskipun memang tidak semua tentu kekebalannya protektif ya, tetapi menunjukkan bahwa itu adalah modal ya. Kedua, kita sudah punya modal instrumen ya, instrumen assessment situasi risiko ya.
yang dulu tahun lalu tidak punya, yaitu yang mengacu pada WHO, yaitu yang menggunakan 8 indikator ya. Jadi 6 indikatornya sesuai dengan WHO plus 2 indikator cakupan vaksinasi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita tidak perlu semua digeneralisir ya. Oke. Pokoknya harus mempunyai level yang tinggi semua, nggak perlu, karena setiap daerah ya dilihat dari hasil assessment situasi itu mempunyai situasi yang tingkat risikonya berbeda-beda ya. Jadi ada yang levelnya 4, ada yang 3, ada yang 2 atau 1 ya. Jadi makin kecil tingkat risikonya tentu makin bisa makin lebih longgar. Bukan longgar sama sekali tidak ya, tetapi lebih longgar daripada yang risikonya lebih tinggi. Nah itu ya. Ketiga, kita sudah punya senjata ampuh namanya Peduli Lindungi yang dulu belum punya. Dan semua itu mulai ada itu pertengahan tahun lalu. Kita mulai punya semua itu ya, mulai 3 modal itu mulai ada ya. Meskipun sekarang terutama yang belum kita yang belum itu adalah law enforcement sebetulnya, karena kita tahu bahwa penggunaan Peduli Lindungi misalnya ya, itu banyak yang hanya formalitas, hanya dipasang QR code-nya di pintu, tetapi tidak dipindah secara individual dan tidak ditegur. Nah, itu harusnya area-area publik yang seperti itu pengelolanya dikasih sanksi, kalau perlu tempat itu ditutup sementara. Nah, jadi itu contoh ya bahwa kita tentu law enforcement harus tetap dilakukan ya. Mungkin bukan pada masyarakatnya, karena masyarakat itu tinggal ikut saja, tetapi pada pengelola area-area publik itu yang harus kita betul-betul tegas. Jadi kita tidak harus seperti kemarin semua harus dibatasi, enggak gitu ya, karena modal itu sudah kita punya sekarang ya, yang sangat jauh berbeda dengan itu. Yang kedua tentu tadi karakteristik Omikron yang kita harus lihat data memang tingkat risiko penularannya memang tinggi, tetapi kabar baiknya adalah tingkat risiko untuk mengalami keparahan itu jauh lebih rendah daripada varian-varian sebelumnya. Ya, jadi Pak Windu, kita ini Indonesia siap ya menghadapi gelombang ketiga so far sejauh ini. Siap, Mas. Jadi gini, kecuali law enforcement harus ditegakkan. Betul. Yang melanggar protokol kesehatan, yang melanggar Peduli Lindungi, nggak scan dan segala sesuatu, ingatkan agar ini semua menjadi kebiasaan. Itu. Betul. Ya, baik. Pak Kus, saya kembali ke Pak Kus sedikit. Dan tadi ketika kita menunggu break dari babak pertama dan kemudian sekarang ke babak kedua obrolan kita, sempat Pak Kus mengingatkan ini mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia juga bisa mendapatkan himbauannya. Anak-anak, karena anak-anak cukup tinggi nih terpapar COVID-nya kali ini dibanding Delta dengan varian dugaan Omikron pada saat ini. Begitu ya Pak Kus? Silakan. Iya, jadi pada masa yang kemarin kan memang sekolah masih betul-betul dari rumah ya. Tapi kemarin kan sempat dicoba PTM untuk masuk ke 100%. Sekolah seperti itu. Nah, tapi memang alhamdulillahnya jadi kewaspadaan anak-anak itu jauh lebih tinggi. Jadi begitu ada yang positif di sekolah itu segera bisa terdeteksi. Berbeda dengan yang di kantoran. Nah, di kantoran sebenarnya bukan tidak terdeteksi, tetapi ketika ada yang positif disembunyikan. Nah, ini yang harusnya kita mulai ingatkan bahwa kalau ada satu orang saja yang positif di kantor atau merasa tidak enak badannya terhadap itu karena penularannya yang begitu cepat, itu harus segera ditangani. Itu artinya harus segera diistirahatkan, jangan sampai dia menularkan kepada yang lain di kantor tersebut. Ya, oke. Dari catatan Persi sendiri, dari seluruh Indonesia atau mungkin Jakarta dan Jawa terutama, kasus kematian Pak Kus, itu untuk dugaan varian Omikron, itu terjadinya betul ya, seperti selama ini, kepada yang memiliki komorbid, kepada yang lansia, atau ada perkembangan lain dari apa yang selama ini kita dengar, Pak Kus? Umumnya sih memang begitu, tetapi kembali lagi tadi ya, bahwa kabar baiknya memang dia tidak seberat Delta. Tetapi kalau dia tidak ditangani dengan baik, akibatnya kematian juga.
Ya. Banyak kasus-kasus yang seperti itu, bahkan ada beberapa yang mereka melakukan isolasi di rumah diakhiri dengan meninggal karena tidak terdeteksi dengan benar. Jadi saya cuma pesan kepada masyarakat bahwa tetap waspada dan tetap mawas diri terhadap hal ataupun tanda-tanda yang kelihatannya ringan. Ya. Dan jangan anggap remeh tanda-tanda yang ringan itu, tetapi segera pergi ke tempat pemeriksaan, baik itu pemeriksaan antigen ataupun pemeriksaan PCR, untuk segera terdeteksi apakah itu memang betul Omikron atau bukan. Baik, oke. Terima kasih untuk diingatkan kita semua agar terus waspada, pun gejalanya ringan, tetapi penyebarannya begitu cepat, dan kita harus menjaga orang-orang di sekitar kita yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan juga lansia. Mobilitas menjadi penting untuk dibatasi sebisa mungkin, merupakan kesadaran kita, dan harus ada law enforcement atau penegakan dari senjata-senjata yang kita miliki. Vaksinasi, peduli lindunginya harus benar-benar dari diri kita, mungkin sebagai masyarakat harus kita tegakkan. Pak Alex, Pak Kus, Pak Windu, bukan pertama dan terakhir, kita akan terus mengawasi jalannya PPKM level 3 saat ini untuk gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Kita ketemu lagi. Terima kasih untuk obrolan pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Terima kasih.